Perkenalkan, nama saya Claudia Valtinka Berlen, saya biasa dipanggil Audi, saya dari kelas 10L. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang litosfer dan pengaruh litosfer terhadap kehidupan. Bumi merupakan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya, terdiri dari berbagai lapisan yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Salah satunya adalah litosfer. Litosfer atau kulit bumi terdiri dari zat padat, seperti batuan. Makhluk hidup, termaksud manusia, umumnya tinggal di kulit bumi. Litosfer meliputi lapisan kerak bumi dan bagian paling atas dari mantel bumi. Lapisan bumi yang satu ini memiliki karakteristik yang rapuh, kaku, serta memiliki temperatur yang jauh lebih dingin dibandingkan lapisan-lapisan di bawahnya. Litosfer terdiri dari material dan batuan-batuan. Dinamika litosfer memberi rupa pada bentuk kulit bumi yang juga berdampak bagi kehidupan. Pergerakan yang terdapat pada litosfer termasuk tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak dan bentuk pada kulit bumi. Ketebalan kulit bumi yang relatif tipis mengakibatkan mudahnya pecah menjadi potongan-potongan tidak beraturan yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tersebut bergerak secara horizontal maupun vertikal karena pengaruh atau konveksi dari lapisan astenosfer di bawahnya. Gerak tektonik dibagi menjadi epirogenetik dan gerak orogenik. Gerak epirogenetik adalah gerak lapisan kerak bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Gerak ini mengakibatkan permukaan bumi bergerak secara vertikal, baik naik maupun turun. Gerak epirogenetik dibedakan menjadi dua, yaitu epirogal pada kulit bumi sehingga menyebabkan perpindahan letak lapisan kulit bumi. Gerak ini juga dapat menimbulkan lipatan dan patahan pada kulit bumi. Gerak orogenik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Beberapa pegunungan yang terbentuk akibat gerak orogenik termasuk pegunungan Andes, Sirkum Mediterania, Rocky Mountain, dan pegunungan Alpen. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang vulkanisme. Proses dinamika litosfer selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas penggerak magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas, bahkan hingga ke permukaan bumi. Magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri dari zat-zat padat atau batuan, cair, dan gas. Magma menempati suatu kantong di dalam bumi yang disebut dapur magma. Letak dapur magma berada pada kedalaman yang bervariasi. Ada yang sangat dalam, tapi ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Jarak dapur magma dengan permukaan bumi berpengaruh terhadap besar kecilnya proses vulkanisme. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara cepat. Gempa bumi disebabkan oleh gelombang elastis yang merambat ke permukaan bumi akibat energi yang dilepaskan oleh sumber gempa di bawah permukaan tanah. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka semakin kuat pula gempa yang ditimbulkannya.
Berdasarkan faktor penyebabnya, gempa dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Baik, itu saja paparan materi yang ingin saya berikan kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.